Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan majelis ilmu malam Jumat, kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang mana harapan besar kita, cita-cita kita, mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Soal ma hiya sifatul ma'budi bihaq. Jawab, i'lam annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wahdahu la syarikalah. Al-fardul wahidul ahadus samad. Al-malikul qadirul hayyul qayyum. Al-qadimul azaliyud daimul abadi. Alladhi huwa bikulli syai'in alim. Wa ala kulli syai'in qadir. Yaf'alu ma yasha' wa yahkum ma yurid. Soal ma hiya sifatul ma'bud bihaq. Pertanyaannya, bagaimanakah sifat-sifat atau gambaran-gambaran sifat-sifat Zat yang maha disembah dengan benar? Ringkasnya, kayak apa sifat Tuhan yang disembah atau Tuhan yang kita mengabdi kepadanya? Bagaimanakah sifat-sifat sidin? Jawab, i'lam, ketahuilah, annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wahdahu la syarikalah. Ketahuilah oleh pian, sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang bujur benar-benar berhak untuk diibadahi di alam semesta ini illallah, kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah seorang dan tiada sekutu baginya. Sesembahan apapun yang ada di alam semesta ini selain Allah kada bujur barataan. Yang benar dan berhak untuk diibadahi, untuk kita mengabdi kepadanya, hanya Allah. Al-fardul wahidul ahadus samad.
Dialah Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu, dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Al-Malikul Qadirul Hayyul Qayyum, dialah Allah yang Maha Raja, Maha Hidup, Maha berdiri sendiri. Al-Qadimul Azaliyud Daimul Abadi, dan dialah Allah yang terdahulu. Artinya Allah itu terdahulu, qadim, dan tanpa diawali permulaan untuk keberadaannya. Allah itu maha terdahulu, dan terdahulunya Allah itu tanpa dimulai permulaan, tanpa dimulai kekosongan. Allah terdahulu dan ada tanpa dimulai permulaan. Kada bermula muncul dari ketiadaan menjadi ada kada. Al-Qadimul Azali itu artinya. Allah itu maha terdahulu dan Allah itu kada diawali oleh permulaan. Lain halnya makhluk kita. Kita dari ketiadaan kemudian jadi ada. Atau antara satu dan yang lain pian lebih tua dari kawan pian 10 tahun. Pian itu bisa dikatakan qadim, terdahulu daripada kawan pian. Kenapa? Pian 10 tahun terdahulu pada inya. Pian umur 30, inya 20. Pian qadim binisbat atau qadim dinisbatkan dengan kawan pian yang tanum. Pian terdahulu. Tapi terdahulunya kita tadi itu ada permulaan. Apa permulaan kita? Dari janin terlahir ke dunia. Ada kekosongan sebelum kita lahir. Lain hanya Sang Maha Esa Allah. Allah terdahulu, tapi pulang kada diawali dengan permulaan keberadaan Allah. Kayak apa mikirakan? Kada mampu dia mikirakan. Di luar dari jangkauan cara berpikir manusia yang terbatas. Intinya Al-Qadimul Azali. Allah itu terdahulu dan kada diawali permulaan keberadaan Allah. Dan Allah kada terikat lawan waktu. Karena ada di bawah itu dibahas. Allah munazzahun anil awqat. Allah itu bersih dari keterikatan pada zaman, pada waktu. Ada imul abadi, dan Allah adalah zat yang terus menerus ada, kekal, tidak ada akhir baginya. Alladzi huwa bikulli syai'in alim, yang dimana Allah mengetahui atas segala sesuatu. Kadada di dunia ini nang kada diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kadada Allah Ta'ala itu tersanggah dengan sesuatu nang kada mampu Allah selesaikan. Itu makhluk, sifat manusia begitu. Sedangkan Allah maha perkasa, maha jabbar, maha mengatur dan tidak diatur. Yaf'al ma yasha wa yahkum ma yurid. Dialah Allah yang berbuat semau Allah dan menghukumkan semau yang diinginkan oleh Allah. Allah baratan maha mengatur. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini satu ayat yang prinsipil dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ingatkan, ayat yang sifatnya prinsip dasar dalam berakidah. Jangan beguyang dalam akidah itu. Laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu apapun jua selain pada Allah kada danang menyamai Allah Ta'ala. Sesuatu apapun yang ada di alam semesta kada danang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terhasilkan kesimpulannya dari ayat yang prinsipil ini? Termasuk kesimpulannya Allah kada bertempat,
Kenapa? Karena yang membutuhkan tempat dan ruang itu sifat makhluk. Kalau pian mengatakan Allah bertempat, pian menabrak dari kesimpulan ayat laisa kamitslihi syai'. Dan itu mustahil karena masuk akal. Prinsipnya sudah laisa kamitslihi syai'un. Syai' itu nakirah, hal yang umum, apapun yang di alam semesta kadang yang menyerupai Allah. Termasuk di situ pemahamannya Allah kada bertempat. Kenapa kayak itu? Karena kalau dikatakan Allah bertempat, ada satu arah di situ dikatakan Allah berada, pian menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan prinsipnya laisa kami. Apa maksud lebih rincinya? Termasuk yang kita yakini ahlu sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala kada di langit. Kenapa jadi ulun tegaskan ini? Karena di luar sana ada pemahaman yang muncul, bahkan bakarasan mengatakan Allah Ta'ala itu berada di atas arasy, bersemayam, bertempat, mengambang. Nah ini secara prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah bertentangan. Ayat prinsipnya laisa kamitslihi syai'. Insyaallah karena ada bab khusus di kitab ini mengupas tentang syubhat-syubhat, dalil-dalil yang seakan menunjukkan Allah Ta'ala di langit. Karena ada bantahan-bantahannya. Nah itu ada bab khususnya kita bahas. Karena kitab Ajwibatul Ghaliyah ini sebagaimana ulun terangkan di awal, kitab hal-hal yang menjelaskan dalil-dalil akidah dan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, pun begitu pula keyakinan serta amalan dasar kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Taqaddasa wa ta'ala 'ani syabih wan nadhir. Allah Subhanahu wa ta'ala suci atau bersih dari hal yang menyerupai sidin dan hal yang menyamai sidin. Ada kalimat syabih, ada kalimat nadhir. Artinya satu sisi pun Allah Ta'ala itu kadang-kadang menyamai. Contoh manusia yang satu lawan yang lain. Si Anto ada miripan lawan Joni contohnya. Dari mana miripnya? Hidungnya mirip. Itu artinya syabih, ada keserupaan dari sisi hidung. Syabih. Walaupun antara Anto dan Jon ini beda kulit, sekung putih, sekung hirang, tapi bentuk hidung sama. Nah itu syabih katanya, ada keserupaan. Ada juga nadhir, banyak kesamaannya. Tadi kan hidung aja, ini kesamaannya banyak antar dua orang, tapi ada bedanya juga. Itu disebut nadhir. Dan Allah Ta'ala maha bersih, maha suci dari ada yang menyerupai sidin walau sedikit atau menyerupai separuh sidin kadada sama sekali. Apalagi nang mathil, nang sama pas persis kayak Allah Ta'ala kadada. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa 'ani syarik wal wazir, Allah Ta'ala maha suci dan bersih dari sekutu dan dari wazir, dari tangan kanan yang membantu beliau. Jadi jangan sampai meyakini jika ada malaikat alam semesta ini alih diatur. Malaikat nang maaturnya. Jika ada malaikat kada kawa Allah sorangan. Nah ini akidah nang keliru. Akidah nang keliru. Allah Ta'ala itu kada berhajat kepada ciptaannya sendiri. Sedangkan malaikat bagian dari ciptaan Allah. Hanya saja di dalam mengelola alam semesta ini Allah Ta'ala memberi tugas-tugas pada malaikat. Namun seandainya kada bermalaikatan pun jangan dikira Allah kada mampu. Lain kalau sifat makhluk manusia. Biar pian pangkat presiden kada kawa sorangan pian mengelola negara. Pian membutuhkan wakil, menteri, kabinet, aparat keamanan, TNI dan kepolisian. Kalau kada hancur negara. Artinya pian setinggi apapun jabatan selama pian makhluk, pian itu kada kawa bersifat qayyum, berdiri sendiri. Itu makhluk. Jangankan jauh-jauh presiden, seorang lelaki ya ngalih benar hidup tanpa punya istri. Iyalah.
Wah nyanyuk lakian menghadapi si pasangan. Karena sifat lakian itu melupakan hal-hal kecil, tapi ingat hal yang besar. Namun binian pulang ingat hal kecil, banyak melupakan hal besar binian. Saling melengkapi kita dalam binian itu. Anda kan kunci kendaraan, lakian kad ingat hal kecil mana sudah ulun cari jar abahnya, jar nang suami di kamar kada ada. Sekali bini mencarikan langsung dapat. Pernah lah itu biar kejadian. Nah artinya manusia itu sekarang dalam ruang lingkup inya lawan pasangan dia saling membutuhkan. Jauh dengan sifat Allah Ta'ala. Allah kada berhajat dengan pasangan, kada berhajat dengan menteri, kada berhajat dengan malaikat, kada berhajat dengan aparat keamanan dan sebagainya. Munazzahun wa muqaddasun 'ani syariki wal wazir. Paham? La tahudduhul azman. Allah kada dibatasi oleh zaman atau waktu. Allah kada dikekang dengan waktu. Beda halnya kita manusia. Kita dikekang oleh waktu dan kita kada kau memilih di mana kita harus berada di antara zaman itu. Adalah di antara pian, contohnya yang lahir 1975. Kawalah sebelum pian keluar di dunia memilih ulun hendak lahir tahun 2005 aja. Kawalah. Artinya kita tahuddunal azman, kita ini dibatasi waktu, terkekang. Kada ada daya upaya kita memilih. Jaka kawa kita lahir di zaman Nabi sehingga jadi sahabat. Jaka kawa. Nyata-nyata perang, umpat, meninggal, syahid. Apalagi zaman Nabi itu nyaman berbini empat. Wah, tertawa abah ya. Kadang kayak ini kan jadi tabu. Pada intinya kita ini makhluk dibatasi zaman, terikat, terkekang. Adapun Allah Ta'ala la tahudduhul azman. Allah kada menggiring dengan waktu, kada terikat waktu dan kada berada di tengah-tengah waktu. Kenapa? Karena waktu sendiri adalah ciptaan Allah. Lalu kayak apa mengukur keberadaan Allah? Kada kau diukur. Itu di luar jangkauan cara berpikir kita. Intinya waktu sendiri adalah ciptaan Allah dan Allah kada berhajat dengan ciptaannya. La tahudduhul azman wa la yashghaluhu sya'nun an syam. Nih, dengarkan. Sifat zat yang disembah dengan benar itu atau sifat Allah termasuk la yashghaluhu sya'nun an syam. Allah itu kada tersibukkan dari sesuatu ketika mana ada sesuatu yang lain. Allah kada teralihkan perhatiannya ketika mengerjakan satu hal dengan ada hal yang lain pulang masuk. Lain kita manusia. Analoginya ke manusia supaya paham. Kita makhluk, kita manusia kadakawa umumnya menggawi sesuatu konsen terhadap satu hal sambil konsen kepada hal yang berbeda di waktu yang sama. Kadakawa kita. Kada mampu kecuali memang IQ-nya tinggi benar. Tapi itu pun multitaskingnya paling 2. Tahu lah istilah multitasking. Istilah software. Artinya ketika perangkat laptop atau HP Android kawa membuka aplikasi 2 sekaligus. Sekaligus membuka TikTok Live, sekaligus membuka Facebook contohnya. Itu HP kawa, multitasking ngarannya. Manusia ada mampu. Kawalah pian, tangan kiri menulis, mengarang cerita dongeng. Aku pergi ke rumah kakek contohnya dengan panjang mengarang cerita. Tangan kiri, tangan kanan pian menulis contohnya menyalin juz amma, surat Fatihah aja sebuting. Kepala ini sebutingnya memang tangan 2. Kiri menulis kisah dongeng, kalaupun ngalih menulis mengetik pakai keyboard. Itu nyaman daripada menulis. Ini kiri menulis tentang karangan bebas dongeng, kanan menyalin. Karena tangan kanan menulis umumnya orang menyalin juz amma, mampulah. Tagawilah keduanya dengan sempurna. Nyanyuk. Terkadang yang harusnya di sini dongeng malah tertulis juz amma sebelah kiri. Terkadang di sini yang harusnya juz amma malah tertulis Kenapa? Otak kita itu ada batasnya. Memang ada yang terkadang kawa konsen 2 hal sekaligus. Tapi suruh aja menggawi 3 hal sekaligus. Bakukus kabala. Nah ini sifat makhluk.
Adapun Allah Ta'ala la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Kada tersibukan satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi jangan sampai mengira, contohnya nih lagi ba'amin di masjid habis tuntung berjamaah. Ba'amin kan imam berdoa, yang lain mengaminkan. Ada seikung di ujung langgar berdoa, lalu berpikir, kalau aku berdoa belain pada imam, kalau pina kena kada dikabulakan. Karena Allah lagi mendengar doa nang imam berdoa. Itu pemikiran nang bahlul. Kenapa? Karena Allah la yashghaluhu sya'nun an sya'an. Apapun yang dipanjatkan doa, walau miliaran, triliunan manusia berdoa berbarengan tanpa umbai di alam semesta. Lain-lain bentuk doanya. Saikung minta sugih, saikung minta bebini 4, saikung minta sembuh, saikung agar segera lunas hutang, saikung hendak minta anak soleh, tanpa umbai berdoa berataan. Berataan Allah mendengar secara rinci, secara sempurna. La yashghaluhu sya'nun an sya'an. Kada disibukkan satu perkara gara-gara perkara yang lain. Paham tak, pian? Nah, kalau kita manusia kada mampu nang itu. Supaya pian paham kedudukan zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya. Artinya kada ada batas dalam hal mendengar, mengamati, menyimak dan hal-hal lainnya. Kada disibukkan gara-gara yang satu lalu tersibukkan dari yang lain. La tuhitu bihil jihad. Allah Ta'ala itu kada dikelilingi oleh arah. Artinya zat Allah Ta'ala kada diikat, kada dikekang oleh arah. Kada ada istilah utara, barat, timur, selatan bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Arah itu sendiri ciptaan Allah Ta'ala. Dan sifat makhluk adalah bertempat di satu tempat. Ada arah bagi makhluk. Sedangkan Khalik sang pencipta kada ada arah baginya. Artinya kada dikelilingi arah, kada berada di ruang atau dimensi dan kada diikat oleh waktu. Wala ta'tarihil hadithat, dan Allah Ta'ala tidak dikelilingi oleh hadithat, hal-hal baru dari ciptaannya. Mencakup zaman, arah, dimensi, Allah kada terikat oleh itu semua. Lahul ghina al-mutlaqu an kulli syai' min kulli wajhin wa kullu ma siwahu muftakirun ilaih. Allah Subhanahu wa taala mandiri secara mutlak, berdiri sendiri dan tidak berhajat kepada apapun jua. Kada ada ketergantungan dengan apapun jua Allah Taala. Dari semua aspek min kulli wajhin, sedangkan wa kullu ma siwa muftakirun ilaih. Sebaliknya, apapun selain Allah Ta'ala justru berhajat kepada Allah Ta'ala keberadaannya. Allah Ta'ala mandiri tanpa ada ketergantungan sedikit dan secuil pun kepada makhluk ciptaannya. Tapi sebaliknya, para makhluk bergantung kepada Allah Ta'ala dari semua aspek. Sadar kada sadar gitu. Nah, ini membantah pemahaman-pemahaman yang kadang muncul di beberapa orang yang mengira Allah berhajat kepada doa dan sembahyang kita. Mereka zaman Yunani kuno, kalau pian membuka sejarah zaman Yunani kuno, orang-orang yang menyembah dewa-dewa, itu mereka memiliki konsep berpikir, dewa-dewa yang mereka sembah seandainya kurang orang berdoa lawan mereka, dewanya akan melemah. Penyembah Zeus, Zeus kan dewa lautan, istilah orang Yunani kuno. Ada lagi penyembah dewa perang, Hera dan sebagainya. Konsep berpikir orang Yunani kuno masalah ketuhanan, mereka kira kalau orang atau manusia kada ingat lagi lawan para dewa dan kurang untuk berdoa di kuil masing-masing, kekuatan Tuhan akan berkurangnya. Ini pemahaman yang keliru dalam sifat kemurnian tauhid atau ketuhanan. Sedangkan kita Islam dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih tepatnya, Allah Ta'ala kada berhajat sedikit pun kepada makhluknya. Pian sembahyang, pian berdoa, pian berbuat taat, kada pengaruh untuk kekuasaan dan kerajaan Allah yang maha dahsyat. Kalau pian kada sembahyang Allah rugi, pian yang rugi. Kadang ada loh kekanakan awam tuh berpikir,
Ketika mana inya dapat satu masalah, seakan-akan anak sekolah nih kadang, bukan plastik lah istilahnya ini. Kadang menyimpulkan sendiri, mengolah perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, seandainya pian kabulakan ulun ditukarakan abah ulun pario, contohnya nih, maka ulun janji akan sembahyang terus ya Allah. Ulun berjanji puasa Ramadan, seakan-akan Allah Ta'ala butuh dengan sembahyang dan puasa inya. Pokoknya kalau pian kabulakan doa ulun ditukarakan pario, ulun sembahyang terus, berjanji salawasan. Dan berjanji juga puasa terus, puasa Ramadan. Seakan-akan Allah tuh bahajat, bergantung katuju dengan sembahyang inya. Iya Allah katuju, tapi kada perlu kada bahajat Allah. Kita nang bahajat dengan sembahyang kita. Karena bagian yang fardu. Jangan berpikir jika kada dana sembahyangnya seberataan manusia Allah melemah. Itu pemikiran yang keliru. Paham? Khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan makhluknya, dan juga Allah juga yang menciptakan amal perbuatan para makhluk. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dialah Allah yang juga menentukan kadar dari rezeki-rezeki mereka, dan dialah Allah juga yang menentukan ajal-ajal kematian mereka. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ata wal ma'siyata. Dan dialah Allah juga yang menciptakan ketaatan serta kemaksiatan. Wa sihhata was saqama. Dan dialah Allah yang menciptakan kesehatan serta penyakit. Wa anzalal kutuba. Dialah Allah yang menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsalar rusula li hidayatil khalqi lutfan bihim. Dialah Allah yang menurunkan kitab-kitabnya. Dialah Allah yang mengutus utusan-utusannya untuk memberi petunjuk pada makhluknya yang lain, lutfan bihim, sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala pada para makhluknya. Seandainya nih, bicara seandainya Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan Adam dan Hawa, lalu banyaklah umat manusia keturunan dari Nabi Adam, jutaan di muka bumi. Seandainya Allah kada utus Rasul, kada utus Nabi kepada mereka, berataan sesat, menyembah berhala berataan, maka bisa aja karena itu tasara Allah Ta'ala. Kemudian setelah mati berataan manusia ditimbai ke neraka berataan, karena kada mengenal Allah dan kada menyembah Allah ketika dunia. Timbai Allah berataan di neraka, surga kosong. Bisa aja. Tapi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada ciptaannya sendiri, Allah utus di tengah manusia tadi utusan-utusannya, rasul-rasulnya, diturunkan wahyu-wahyu dan kitab-kitabnya. Bukan kewajiban Allah juga. Seandainya Allah berataan jadi akan kita ini musyrik, mati kafir, kemudian neraka berataan, kada mempengaruhi untuk kejayaan dan kerajaan maha dahsyat Allah Ta'ala. Tapi Allah utus utusannya, diturunkan wahyu kepada para rasul, sehingga orang pun mengenal Allah Ta'ala, menyembah pada Allah Ta'ala, beriman sampai mati. Seberataan itu hakikatnya lutfan bihim, kelembutan Allah kepada ciptaannya, bukan kewajiban. Kita harus sadar di situ. Kada wajib Allah mengutus Rasul, karena kita ini makhluk, sekehendak hati Allah berbuat terserah Allah Ta'ala. Jangan disifatkan Allah zalim ketika kada mengutus Rasul. Yang menciptakan Allah, nang maha ragu Allah, nang mematii Allah Ta'ala, seberataan itu ampun Allah. Allah kada bakal zalim dengan apa nang diciptanya seorang. Kada layak disifatkan zalim. Pian berisi sesuatu ulah pian seorang, pian rusak, terserah pian, nah ampun pian. Kada kawal pian disifatkan zalim di situ. Pian nang maulah, pian yang menciptakan, pian nang menghancur, kada apa-apa. Tapi Allah utus para rasul dan kitab-kitab itu lutfan bihim, sebagai bentuk kelembutan Allah, kasih sayang Allah kepada kita makhluk dan ciptaannya. Wa ada muhsinina bi thawabihi fadlan. Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah janjikan pahala bagi orang yang mau berbuat baik, beriman. Fadlan, sebagai bentuk karunia dari Allah. Seandainya orang yang berbuat taat, tetap Allah timbai ke neraka, kada pengaruh, terserah Allah. Hai,
tapi Allah janjikan pahala dan Allah janjikan sorga bagi yang mau berbuat baik, fadlan, sekedar karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Wa tawa'adal musii'ina bi'iqabihi adlan. Kemudian Allah mengancam pada orang yang berbuat jahat dengan siksanya, Allah ancam adlan sebagai bentuk keadilan Allah Ta'ala. Fal ilahul ma'bud bihaq wa jami' li hadhihi sifat. Maka oleh karena itu Tuhan yang berhak atau yang benar untuk disembah dan betul-betul kita mengabdi kepadanya adalah zat yang mengumpulkan seberatan sifat-sifat yang tadi disebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wa syahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan mengetahui perkara yang nampak, dan dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dan dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dirinya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Allah yang maha raja, yang maha kudus, maha suci, maha salam, maha yang mengamankan, maha menganugerahkan, maha agung, maha perkasa dan maha sombong. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah, bersih dari apa-apa yang disekutukan oleh para orang musyrik. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha mencipta, yang maha mengolah dan maha membuat atau membentuk sesuatu. Lahul asmaul husna. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu di langit-langit dan bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Nah, ini gambaran al-ma'bud bihaq. Tuhan yang berhak untuk diibadahi, Tuhan yang berhak untuk kita mengabdi kepadanya, Tuhan yang jujur untuk disembah. Ini gambaran sifat-sifatnya. Memiliki segala kesempurnaan, termasuk bagian dari kesempurnaan mandiri tanpa berhajat apapun kepada ciptaannya sendiri. Dan rincian-rincian tadi. Mudah-mudahan yang kita baca di perjumpaan kali ini bermanfaat dan membawa kebaikan kesan kita seberatan, dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu dan dijadikan orang-orang yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di kegiatan malam Jumat berikutnya. Sedikit diumumkan atau ajakan, seruan. Insyaallah malam Kamis akan datang. Malam Kamis yang dihadap akan datang ini ba'dal isya, kami di majelis ta'lim di kediaman ulun di Jalan Loyang Indah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jamaah yang ada di musola sini di Jalan Beli disarwi seberataan. Malam Kamis akan datang ba'dal isya, lakian binian. Silakan berhadir sekaligus buhan pian pulang yang bersilaturahim ke kediaman atau ke majelis ulun. Jangan ulun terus nang ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa kebaikan besar gasan kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Adzan isya.